Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Akuntansi Pagi semester 4 akan mempresentasikan tentang 3 kasus sistem pengendalian manajemen. Berikut ini adalah nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Noviana. Yang kedua, Nurhalizah. Yang ketiga, Suci Halimatus. Dan yang keempat, Sufia Nurina. Untuk contoh kasus yang pertama dari PT Telkom Indonesia Tbk, dalam perumusan strateginya, yaitu mengakui sisi bisnis yang tak terkait. PT Telkom Indonesia Tbk membuat bisnis baru dalam unit usaha baru melalui pengakuisisian PT Daya Mitra Telekomunikasi atau Mitratel. Dalam pengendalian manajemennya, yaitu memperkenalkan produk atau merek baru dalam lini produk. PT Telkom Indonesia Tbk memperkenalkan produk atau merek baru dengan Fixed Broadband IndiHome. Dalam pengendalian tugasnya, yaitu mengkoordinasi pesanan yang masuk. PT Telkom Indonesia Tbk dalam mengkoordinasikan pesanan yang masuk, perusahaan menggabungkan saluran komunikasi untuk menyampaikan pesanannya secara jelas, konsisten, dan berpengaruh kuat tentang produknya. Berikut ini adalah contoh perusahaan pada PT Telkom Indonesia Tbk, yaitu seperti PT Telekomunikasi Indonesia Tbk atau Telkom, PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel, PT Indosat Ooredoo atau Indosat, PT XL Axiata Tbk atau XL, PT Smartfren Telekom Tbk atau Smartfren, PT Telkom Access, PT Huawei Tech Investment atau Huawei, PT Sigma Cipta Caraka atau Telkom Sigma, dan PT Ericsson Indonesia sebagai perusahaan dalam produk telekomunikasi. Untuk contoh kasus yang kedua dari PT Telkom Indonesia Tbk, dalam perumusan strateginya, yaitu memasuki bidang bisnis baru. PT Telkom Indonesia mengadakan perjanjian dengan menandatangani perjanjian jual beli dengan Indosat sebagai pemenang atas 2.100 menara dengan nilai 4,44 triliun rupiah. Dalam pengendalian manajemennya, yaitu memperluas pabrik. PT Telkom telah membuka kantor-kantor cabang dan perwakilan yang terdapat di berbagai regional yang terdiri dari 7 Divre, yaitu Divre 1 Sumatera, Divre 2 Jakarta, Divre 3 Jawa Barat, Divre 4 Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta, Divre 5 Jawa Timur, Divre 6 Kalimantan, Divre 7 kawasan Timur Indonesia. PT Telkom juga mempunyai anak perusahaan seperti Telkomsel, Telkom Vision atau Indonusa, Infomedia, Graha Sarana Duta atau GSD, Patrakom, Bank Telindo, dan PT Vinet Indonesia. Dalam pengendalian tugasnya, yaitu menjadwalkan produksi. Adanya penjadwalan produksi pada PT Telkom Indonesia, maka proses produksi menjadi lebih efisien. Selanjutnya adalah contoh kasus yang ketiga dari PT Telkom Indonesia Tbk. Dalam perumusan strateginya, yaitu mengubah rasio utang atau modal. PT Telkom Indonesia Tbk telah mengubah nominal saham dari Rp3.750 nilai penuh per saham menjadi Rp2.680 nilai penuh per saham. Dalam pengendalian manajemennya, yaitu menentukan anggaran untuk iklan. PT Telkom Indonesia telah mengumumkan penaikan anggaran pemasaran lewat iklan sebesar 20% pada tahun 2020. Selanjutnya untuk pengendalian tugasnya, yaitu memesan iklan pada media cetak dan digital.
PT Telkom Indonesia memberikan sajian hangat seputar cuplikan kisah yang menyiratkan sejuta makna lebih dalam tiap penayangan iklan mereka pada khalayak. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.